Menurut aku di pandemi ini nggak ada yang pernah bilang, wah saya melakukan hal yang baik. Maksudnya hal-hal hebat. Semua orang aku rasa kalau itu bisa dilakukan, aku rasa kita bisa menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik sih. Ini sebenarnya satu pemikiran yang aku sendiri juga takut mengucapkannya. Kita harus punya waktu untuk berpikir bagaimana caranya move on. Bagaimana kita menyiasati kondisi ini dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita bayangkan atau pikirkan. Wah. Tapi what is your mimpi yang belum tercapai, yang masih pengen diraih oleh Michael? Apa ya? Ini sebenarnya satu pemikiran yang aku sendiri juga takut mengucapkannya. Kalau udah kejadian kan itu jadi kayak tanggung jawab yang diberikan Tuhan yang harus kita emban lagi. Tapi aku pengen punya buku, ya kalau bilang ini kan malu ya sama Mary kan udah nulis beberapa buku. Cuman ini salah satu yang bukunya bukan tentang aku sih, tapi buku yang bisa empowering orang-orang soal kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang ada, lalu punya komunitas supaya ya tadi itu purpose-nya what next. Jadi nggak cuman sekedar ini ya luar biasa orang-orang ini, tapi kita bisa saling support dan jadi sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan mereka. Dan kalau aku ngerasa kalau kita ikut di dalamnya, kita nggak cuma memberikan nilai manfaat, tapi mereka apa yang mereka lakukan, narasumber ini juga bisa memberikan manfaat yang lebih buat orang-orang sekitarnya. Jadi itu ibaratnya kayak aku pengen kayak pay it forward gitu, kayak kita udah dorong mereka berhasil, mereka bisa dorong orang-orang lain lagi yang lebih individu-individu lain untuk bisa berkarya, mereka berhasil. Dan kalau itu bisa dilakukan, aku rasa kita bisa menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik sih. Iya. Amin. Harus ada dong bukunya, kan udah banyak tuh narasumbernya. Tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana. Cuman itu salah satu yang kepikiran sih. Ya nanti belajarlah dari Mary Diana lah ya. Bukunya udah ada soalnya. Tapi Michael suka nulis gitu nggak sih? Kayak nulis ngeblog gitu. Ngeblog sih enggak. Belum. Oke. Cuman memang itu hasrat terpendam ya, yang belum kejadian aja sih Mer. Iya. Pasti bisa. Yeah. Waduh, luar biasa dimotivasi sama Mary. Pasti bisa. Okay. Pasti bisa. Iya. Hobi paling aneh yang pernah kamu, hobinya Michael Chandra tuh hobinya apa sih? Sebenarnya cuma traveling sama nonton bioskop ya. Tapi karena pandemi kan aku udah nggak pernah lagi, takut. Oh iya sama loh, aku juga nonton bioskop. Aku suka nonton bioskop itu kayak me time-nya aku sih. Nonton, menikmati film sambil tapi aku sekarang gantinya jadi Netflix. Oh iya, itu lah Disney dan sama Netflix anak-anak. dan lain sebagainya. Aku juga nontonnya itu sih. Ya, cuma kan apa ya, pengalamannya beda ya. Aku nggak ngerasa, maksudnya experience-nya tuh beda ketika kita megang sama nonton atau di TV sama kita benar-benar di bioskop. Iya beda. Kalau bioskop santai, ada popcorn. Gitu. Walaupun kita masak popcorn sendiri di rumah, tapi kayak beda aja gitu sama. Beda. Bau ruangannya aku suka. Itu sih. Iya. Ya semoga ntar lagi vaksin udah ada bioskop bisa ini lagi. Jalan-jalan sih itu juga aku sama keluarga sih suka traveling ya. Cuma kan karena pandemi gak bisa. Jadi jalan-jalan terjauh yang kita lakukan sama keluarga ya ke Bandung. Tapi lumayan loh, kalau nggak ada pandemi mungkin aku nggak akan jalan-jalan sama anak-anak ke Bandung dan bener-bener ngiterin Bandung, Lembang ke Asia Afrika. Ke mana farmhouse lah. Dan itu bagus ternyata. Rapi, bersih gitu ya. Jadi selalu ada sisi baik lah kalau kita mau lihat ya. Sesuatu yang berubah selama pandemi ya banyak hal ya, tapi kita bisa adjust. Dan kalau dilihat dari hal yang positif pasti bisa ada lah hal-hal positif. Aku ngerasa selama pandemi kalau tadi nanya hobi, jadinya main sama anak. Tadi waktunya mungkin cuman quality time, gak quantity. Tapi sekarang quantity dan quality-nya jadi ada. Jadi ada hal-hal yang ternyata bisa kita syukuri selama pandemi ini sih. Iya, betul.
gitu. Jadi sering bikin IG live juga. Oh ya. Supaya aku sih ngerasa gini, kalau di rumah kita kerja dari rumah, kadang-kadang ketemuan orang juga lewat aplikasi online dan lain sebagainya, membuat kita harus interaksi lebih banyak kan. Dan salah satunya dengan sosial media itu salah satu yang menurut aku menjaga kewarasan kita. Apalagi kalau kita orangnya ekstrovert, kita butuh kan ya. Maksudnya ketemu orang, ngobrol seperti sekarang ini, saya senang diundang. Ini menjaga kewarasan menurut aku. Salah satu upaya untuk menjaga kewarasan selama pandemi, dimana kalau kita di rumah kan ketemunya sama laptop. Makanya aku banyakin kalau di sela-sela waktu itu main sama anak, gendong anak, atau main cuma 15 menit tapi itu sangat penting buat mereka gitu. It does matter for them. Betul. Dan ngobrol ya, apalagi kan sekarang yang besar pun juga udah bisa diajak ngobrol. Betul. Yang kecil juga bisa sih, lucu lebih pasti kan. Obrol-obrol lucu. Oke. Terakhir nih berarti pesan Michael untuk ini. Saya serasa kayak itu ya, waktu itu ada talk show juga ya di radio kan ya, pesan ya, itu yang selalu apa ya pesan saya. Tapi kamu pernah gak sih berandai-andai gitu kalau satu hari kamu punya kekuatan kayak super power gitu, pengennya jadi punya super power apa? Suka imajinasi gitu gak sih? Oh wow, menarik gitu pertanyaan juga. Apa ya yang saya pengen ya? Mungkin kayak Spider-Man kali ya. Kalau kekuatan aku nggak tahu, tapi yang jelas aku selalu mengidolakan Spider-Man. Terlepas dari dia kan nggak minta untuk jadi superhero, tapi tanggung jawab ada. Ya kan dia digigit kan? Oh iya benar juga. Iya. Bukan. Emang Batman minta? Batman itu create. Oh dia create. Iya kan create. Oh iya betul, karena dia alter egonya sebagai Batman. Dia pengen bantuin orang. Tapi kalau ini kan dia digigit, tapi betul. Dari situ dia nggak minta, tapi dikasih tanggung jawab. Tapi di balik tanggung jawab yang besar itu dia melakukannya dengan segenap hati. Jadi kalau sama seperti apa yang kita lakukan, yang sometimes kita juga nggak minta, tapi tanggung jawab ada di pundak kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membawa itu untuk manfaat bagi banyak orang. Nah itu ya. Aku kalau boleh milih ya superhero-nya Spider-Man. Aku dari dulu tuh suka banget sama Spider-Man karena ya kesehariannya tetap ada, tapi dia juga tahu bahwa di pundaknya dia ada tanggung jawab yang besar yang bisa diemban untuk kebaikan orang banyak. Oke. Sama-sama jurnalis juga. Spider-Man itu fotografer ya, kerja di koran gitu ya. Ya. Globe. Apa banget loh ini. Ya gitulah. Oke. Berarti terakhir nih pesan-pesan dari Michael untuk orang-orang yang mungkin, maksudnya ini kan pandemi udah 1 tahun lebih ya. Betul. Dan itu benar-benar berdampak banget mengguncang hidup banyak orang. Dan mungkin ada dari mereka yang saat ini berada dalam titik terendahnya, saat-saat sulit gitu. Dan gak banyak dari mereka yang mungkin punya support system orang-orang di sekitarnya yang selalu memberikan semangat dan harapan. Menurut Michael? Kalau menurut aku di pandemi ini gak ada yang pernah bilang, wah saya melakukan hal yang baik. Maksudnya hal-hal hebat. Semua orang aku rasa semua pernah merasa titik terendah ya, karena ini sesuatu yang belum pernah kita alami semua. Kita gak punya pengalaman dan semua orang kayak wondering kapan sih ini sebenarnya berakhir. Buat aku tuh hal yang wajar sih Mer. Buat teman-teman kalau punya pengalaman itu, aku pun juga punya pengalaman kayak gitu. Cuman meratapi bukan jalan keluarnya. Membuat itu jadi kita beban dan stres juga bukan pilihannya. Tugas kita, kita harus accept bahwa ini terjadi. Kita harus bisa tahu bahwa ini terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semakin cepat kita bisa menerima kondisi ini, semakin kita bisa move on. Dan menurut aku, bagaimana sih setelah kita menerima kondisi ini, ya kita harus punya waktu untuk berpikir bagaimana caranya move on. Bagaimana kita menyiasati kondisi ini dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita bayangkan atau pikirkan.
wah ngeri banget dong, aku nggak ngerti dong harus ngapa-ngapain. Ya justru itu, this is the right time untuk kita benar-benar diam, berpikir kita mau ngapain. Karena menurut aku yang aku percaya gini, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya. Pasti ada. Cuman tinggal bagaimana kita keluar. Ibaratnya kalau dulu kan kita udah tahu ya, kata ibu kita kalau kerja di Sudirman itu pasti oke, masa depannya kan semua udah tahu tuh, karena semua orang udah punya pengalaman masa lalu. Kalau ini sesuatu yang abstrak, semua orang nggak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang sedang kita jalani, kedepannya gimana nggak ada yang tahu. Cuman saatnya kita diem terus mikir kayak apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang ada di tangan, lalu kita kreasikan apa. Karena nyatanya dari narasumber-narasumber yang banyak banget aku hadirkan gitu di Michael Chandra Luar Biasa, aku belajar banyak gitu, kayak ternyata banyak ya, asal mau diam, lihat apa yang ada di tangan dan diusahakan dengan kreativitas. Aku percaya Tuhan tuh ngasih kita tuh nggak cuma apa ya, kemampuan untuk bisa menghadapi permasalahan, tapi juga kreativitas. Tinggal kita gali. Mungkin caranya cara yang berbeda gitu ya, dari yang biasa kita lakukan. Ya nggak apa-apa, coba. Dan kalau gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Konsisten, kreativitas itu penting sih menurut aku. Dua hal itu untuk kita menghadapi. Yang satu lagi move on, konsisten dan kreativitas itu yang penting untuk 3 modal yang aku rasa bisa membuat kita bisa apa ya, bukan tidak hanya bertahan tapi bisa berjalan di masa-masa pandemi seperti saat ini. Oke. Move on, konsisten dan kreatif. Selalu cari cara baru lah. Oke. Des, thank you so much. Thank you. Aduh, semoga aku deg-degan ya kalau ngasih pesan atau wejangan di depan seorang motivator. Semoga itu dari paling tidak itu dari perspektifnya aku ya. Yes, it's very helpful. Sometimes kadang-kadang kan justru kita ingin belajar dari pengalaman hidup orang lain yang benar-benar kamu alami, yang benar-benar kamu lewati gitu kan. Michael, Mary menginspirasi. Harus move on ya. Move on. Sekarang udah impossible ya. Dan luar biasa. Michael Chandra luar biasa. Michael luar biasa ya. Michael Chandra luar biasa. Oke. Yes, tapi thank you. Aku seneng banget loh hari ini bisa catching up. Aku juga terima kasih. Seru banget ngobrol-ngobrol. Thank you so much buat opportunity-nya, dan looking forward untuk nanti ya ngobrol di podcastku. Ayo ya. dong. Sama YouTube ya. Yes, di Kacamata Mike ya. Okay, yes. Harus ditunggu. Jadi sementara kalian semua bisa follow Instagramnya Michael Chandra. Ya, terima kasih, dan juga YouTube ya, Kacamata YouTube. Mike. Udah ada kan berarti? Udah ada. Tadi kaget aja, boleh promo ya gitu. Boleh, tagihannya setelah ini. Enggak lah. Karena di hidup itu kan ada profit, ada purpose. It's not just about profit. Ada profit, passion, terus purpose. Ultimately at the end of the day bukan profit, bukan passion, tapi purpose. Itu yang membawa kita. Udah, lanjut lagi nih, mulai lagi. Udah mau closing, mulai lagi. Ntar lanjutnya di tempatnya Michael aja ya. Thank you Mbak Amer. Sama-sama. Sangat-sangat senang bisa berbagi, dan semoga ini bermanfaat lah ya. Amin. Pasti. Salam buat Jennifer. Salam juga buat Alfa dan anak-anak. Sama-sama. Thank you, dan semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Seperti yang saya selalu bilang, setiap orang pasti punya cerita, dan setiap cerita pasti punya pengalaman berharga. Oke? Jadi semoga pelajaran berharga hari ini bisa memberikan manfaat buat kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, share. Oke, dan ditunggu tayangan Zero to Hero berikutnya. Oke, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,